Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa di rumah yang selalu menanti jelang iftar di hati. Masya Allah. Apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu sehat walafiat dan semangat di Ramadan kali ini. Ya, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam dan sholawat kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya pemirsa, saya Mugi Zainal senang berjumpa kembali kita di jelang iftar kali ini, di Ramadan kali ini. Masya Allah. Yang pasti kali ini temanya insya Allah menarik. Pemirsa, generasi milenial saat ini tidak akan pernah jauh-jauh dari teknologi. Karena teknologi yang begitu pesat, otomatis generasi juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Indonesia mayoritas 90% adalah muslim. Nah, bagaimana generasi muslim keren digital savvy terhadap pasar masa depan pengusaha Indonesia? Kita akan membahasnya di tema jelang iftar kali ini bersama dua narasumber yang kompeten untuk membahasnya. Dan juga narasumber saya ini milenial, Masya Allah. Ya, kita sapa dulu yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Hadi Wijaya, SST MIT. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya, siap kita sharing nih ya. Generasi milenial gitu ya. Langsung. Langsung ya. Ya, beliau kepala jurusan dan dosen bisnis digital, kepala digital marketing Jakarta Global University. Ya. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Arif Jainul, SPD MSCM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini profesinya tepat semua bahas masalah ini ya. Dan beliau pemirsa sebagai kepala LPM JGU dan dosen teknik elektro. Teknik elektro. Pak, tepat sekali kita bahas tentang generasi muslim yang keren digital savvy ya. Baik, saya ingin bertanya dengan Pak Hadi nih ya. Berbicara digital savvy, pasti masih banyak juga kan yang belum begitu paham ya, apa sih yang dimaksud dengan generasi muslim digital savvy. Tapi jangan jawab dulu ya, kenapa? Karena akan kita jedah dulu ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan menunggu pembahasan mengenai generasi muslim keren digital savvy. Tetap bersama kami kembali setelah yang satu ini. Pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana peranan generasi muslim yang keren digital savvy terhadap pasar masa depan pengusaha? Kita lanjut kembali berdiskusi ya. Tadi pertanyaannya untuk Pak Hadi ya, Pak Hadi. Apa yang dimaksud dengan generasi muslim digital savvy, Pak Hadi? Ya, silakan, Pak. Terima kasih Bu Mugi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini kita mau pisah dulu gitu ya. Ini dua istilah penting antara generasi muslim dan juga digital savvy. Nah, kita ingin bahas generasi muslimnya dulu gitu ya. Boleh. Jadi generasi muslim ini adalah sebenarnya sebutan lain adalah generasi muda muslim atau generasi milenial muslim. Yang artinya memang ini adalah sebuah kelompok usia produktif yang lahir dari tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi kalau misalnya kita tarik data dari BPS itu tahun 2021, jumlah milenial di Indonesia itu mencapai 50% dari total populasi di Indonesia. Bahkan diprediksi di 2030 itu jumlah klasifikasi usia produktif untuk milenial itu mencapai 70%. Nah, ini kan bukan angka yang kecil gitu ya. Maka dari itu banyak peneliti yang meneliti tentang behavior, perilaku dari si milenial ini gitu lah. Makalah didapat kemarin itu adalah pernyataan tentang generasi milenial ini seperti apa. Nah, mereka ini adalah generasi yang terikat dengan cara pandang melihat dunia ini bahwa modernitas dengan keimanan itu sebenarnya bisa berjalan beriringan. Seperti itu. Betul. Dan ada satu lagi istilah tentang digital savvy. Nah, digital savvy ini adalah
sebenarnya kalau kita translasikan ke dalam bahasa Indonesia, digital savvy adalah cerdas digital. Digital. Ini adalah cara manusia untuk beradaptasi sebenarnya dengan teknologi digital gitu ya. Apalagi di COVID-19 pandemi kemarin seperti itu, semua orang, semua umat manusia di seluruh dunia itu dipaksa sebenarnya, dipaksa untuk mengandalkan teknologi. Maka dari itulah kita dapat kesimpulan nih antara generasi Muslim dan generasi Muslim digital savvy itu apa? Jadi adalah sebuah kelompok generasi usia produktif yang punya mindset modernitas dan juga keimanan yang tentunya terus ya kan engage dengan teknologi digital itu sampai 24/7 dari setiap hari, setiap menit, ya setiap detik itu kita terhubung dengan teknologi digital. Iya. Dan digital ini kan sekarang ini pasti ada pengaruh positif negatifnya ya. Betul. Nah, bagaimana betul sekali tadi yang Pak Hadi bilang harus keimanannya juga harus beriringan ya. Jadi bisa bijaksana menggunakan digital itu sendiri ya. Nah, untuk Pak Arief ya, mengapa ya segmen ini ya Pak Arief menjadi ladang emas bagi para pengusaha? Betul nggak ini Pak Arief? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Mugi. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa jumlah populasi di negara kita Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik gitu ya, pada saat sensus tahun 2020 itu sebesar 270,20 juta jiwa. Nah, dari total populasi tersebut, Indonesia ini merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan menyumbang 13% total populasi muslim dunia. Nah, dari situ gitu ya, bahwa ini merupakan pasar yang sangat besar gitu ya, dengan jumlahnya kurang lebih 13% dari total populasi muslim dunia, ditambah lagi dengan beberapa data yang memang diberikan gitu ya oleh The State of Global Islamic Economic Report bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat pada tahun 2020 dan juga 2021, di mana pada tahun 2019 kita masuk ke peringkat 5, naik 1 peringkat. Ini bukan cuma didorong dengan faktor industri halal, tapi juga didorong oleh beberapa inovasi di bidang ekonomi syariah. Dan juga karena besarnya pasar ini gitu ya, kita sebagai generasi muslim bukan cuma menjadi pasar atau bukan cuma menjadi konsumen, tentu kita pun juga bisa menjadi pemain gitu ya untuk pasar besar ini. Nah, maka Indonesia sendiri, Pak Wakil Presiden pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki master plan ekonomi syariah tahun 2019 sampai dengan 2024, di mana ada 4 penguatan. Yang pertama adalah penguatan nilai rantai makanan, di mana ini terkait dengan industri halal gitu ya, terkait dengan hotel, pariwisata halal, fashion muslim dan sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan mendorongnya ekonomi perbankan syariah. Yang ketiga penguatan UMKM ya, terutama untuk pelatihan di bidang digital dan sebagainya. Dan yang keempat kesinambungannya terkait dengan banyaknya generasi muslim untuk menjadi kader-kader dan juga pelaku ekonomi dalam bidang digital. Nah, dengan besar pasar tersebut tentu mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama generasi muslim gitu ya, kita betul-betul bisa bukan cuma menjadi pasar tapi juga bisa menjadi pelaku ekonomi. Jadi sebagai ladang bisnisnya juga mantap ya, juga karena kita paham sekali bahwa Indonesia ini memang mayoritas muslim besar, dan juga generasinya juga kan udah berapa persen tadi? Generasi kita kurang lebih 87,20%. Masya Allah. Jadi ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya, terutama untuk pangsa pasar pengusaha yang ada di Indonesia ya. Baik, Masya Allah, ini tepat banget ini ya. Dosen-dosen di Jakarta Global University pas banget membahas karena juga berhubungan dengan profesi ya. Jadi di bisnis digital untuk Pak Hadi juga ya. Ya pasti ini udah sehari-hari Bapak pasti sudah menelaah ini semua ya. Nah, untuk Pak Hadi kembali nih Pak Hadi. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur itu kan pasti juga punya kiat-kiat dong Pak Hadi ya. Nah, apa kiat-kiat entrepreneur yang adaptif untuk menghadapi pasar yang dinamis itu? Ya, silakan Pak Hadi. Jadi begini Bu Mugi, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur yang adaptif, nah kita juga harus sebenarnya jeli untuk melihat peluang-peluang di masa depan gitu ya. Jadi seorang entrepreneur itu juga harus terisi ilmunya gitu ya, otaknya terisi dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin tarik pembahasan ini ke arah revolusi industri, karena revolusi industri 4.0 ini adalah sebenarnya pusat gitu loh, pusat berbagai macam keterkaitan. Misal contoh, saya ngomong ini hulu dan hilirnya di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin ngomongin tentang perilaku manusia, atau mungkin kita ingin ngomongin tentang konsep literasi baru ataupun juga lapangan pekerjaan. Nah, semua peluang-peluang itu kan berada di lingkaran ini gitu loh. Nah, kita harus paham dengan dengan revolusi industri 4.0 ini. Dan saya ingin coba bahas salah satu penelitian penelitian oleh Saturno itu 2017 dari Polandia. Dari 2017 dia tuh sudah membahas tentang apa itu revolusi industri beserta dengan pilar-pilar teknologinya. Salah satunya adalah mobile teknologi. Nah, di dalam mobile teknologi ini kan
setelah dikenalkan seperti itu ya, perusahaan-perusahaan itu berbondong-bondong mengembangkan aplikasi mobile. Ini salah satunya ya, salah satu dari 10 pilar teknologi tadi. Maka dari itulah kegunaan dari mobile aplikasi ini kan untuk payment, untuk penjualan, untuk marketing, ya kan, bahkan untuk customer service dan lain-lain gitu ya. Maka dari itu ini kan artinya perusahaan itu sebenarnya peka gitu kan, entrepreneur peka terhadap ini karena kita tahu juga behavior dari perilaku manusianya juga. Generasi milenial itu kan tadi saya sudah katakan 24/7. Dari tidur sampai bangun itu biasanya ngelihat HP gitu ya. Gadget. Apalagi istilahnya gini, mungkin saya ingin berkata bahwa kita itu bisa mengenalkan produk kita sampai 2 menit sebelum dia tidur itu kita udah bisa melihat ya. Kita udah bisa menampilkan produk. Jadi bangun-bangun udah lihat cek HP saya udah mana. Cek HP, sosial media itu udah kelihatan langsung. Iya kan, iklan-iklan segala macam. Itu luar biasa. Potensi sekali ya. Potensi sekali sebenarnya. Baik, Pak Hadi, nanti kita jelaskan lanjut kembali ya setelah yang kita jedah dulu ya. Ya, pemirsa, ini menarik sekali ya perbincangan kita mengenai generasi muslim yang keren digital savvy. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah, kembali jelang iftar di tema kita generasi muslim yang keren digital savvy. Bagaimana sekarang ini generasi muslim bisa memanfaatkan teknologi untuk berdakwah juga ya. Ini bagaimana menanggapi hal ini? Silakan Pak Arief. Oke, baik, terima kasih Bu Mugi. Jadi sebagai generasi muslim memang teknologi itu menjadi suatu sebagai sesuatu yang memang nggak bisa terlepas dari teknologi. Artinya apa? Contoh misalkan dari segi dakwah. Banyak ustadz-ustadz saat ini yang memanfaatkan teknologi dakwah dengan menggunakan sosial media, dengan menggunakan YouTube gitu ya. Dan juga komunikasinya bukan cuma satu arah, tapi komunikasinya pun juga bisa dua arah. Misalkan gitu ya, kita subscribe, kita memberikan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut langsung bisa dijawab oleh ustadz tersebut. Nah, selain itu juga gitu ya, bisa juga sekarang itu ada beberapa aplikasi untuk ta'aruf online. Nah, jadi ta'aruf online ini gitu ya di-provide oleh beberapa ustadz gitu ya yang mengajarkan gimana cara konsep untuk ta'aruf, dan juga ta'aruf tersebut memang betul-betul sudah banyak generasi muslim, pemuda-pemudi Indonesia yang menggunakannya gitu. Nah, salah satunya seperti itu, Bu Mugi. Iya. Nah, di media sosial itu kan pasti ada positif negatifnya ya. Jadi banyak-banyak juga ustadz yang juga dakwah dan segala macam. Otomatis kita juga harus bijak memilih dong ya, Pak Hadi ya, Pak Arief juga. Jadi kita harus juga pintar memilih bahwa mana-mana ustadz yang benar-benar baru kita bisa ambil ilmunya dan mana yang enggak. Seperti itu. Otomatis kita harus melihat mereka sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki juga ya. Seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak Arief dengan banyaknya nih postingan di media, dakwah di media, bagaimana kita sebagai generasi bisa menyaring itu? Ya, silakan. Jadi fenomena media sosial ini sebenarnya tuh sudah dimanfaatkan oleh generasi milenial muslim Indonesia sebenarnya, Bu Mugi. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, banyak sekali ustadz-ustadz kekinian. Nah, ini ustadz-ustadz yang digandrungi Ustadz milenial seperti bersama saya hari ini. Kalau misalnya saya boleh nyebut nama, misalnya ada Ustadz Salim Afila, Ustadz Hanan Ataki, ataupun juga Ustadz Adi Hidayat. Mereka tuh memang membawakan konten-konten itu yang benar-benar dekat dengan generasi milenial. Jadi relate gitu loh. Nah, relate seperti itu. Dan dengan gampangnya ya, masyarakat juga menerimanya itu semua ya. Jadi ini salah satu kelebihan ya. Kelebihan dari teknologi ini sendiri ya, dan bagaimana orang tua juga punya peran lah juga. Apalagi misalnya saat ini kan gadget dipegang oleh anak dari usia kecil sampai dengan dewasa. Ini. Nah, untuk Pak Arief sendiri, saya juga pernah melihat aplikasi bagaimana tahsin juga, semua juga ada di sana ya. Nah, ini bagaimana nih kalau kita yang belum begitu paham gitu? Jadi panduannya nih benar apa enggak nih? Nah, untuk meneliti seperti itu gimana tuh? Oke, baik, terima kasih Bu Mugi. Tentu yang pertama adalah kita tadi gitu ya, sebetulnya dengan adanya teknologi ini merupakan suatu kemudahan. Kalau dulu gitu ya, kita belajar ngaji itu kan kita artinya harus datang ke suatu tempat gitu ya, lalu tempat tersebut kita jadikan sebagai panduan belajar ngaji. Yang pertama kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya artinya dengan adanya teknologi ini, baik anak-anak sampai dengan orang dewasa masih bisa belajar ngaji. Nah, belajar ngaji artinya biasanya kan kalau kita yang sudah dewasa mau belajar ngaji ini malu, Bu. Betul ya? Nah, jadi dengan adanya teknologi sebetulnya pertama bagi orang yang introvert mereka bisa belajar ngaji. Bisa lewat Zoom juga. Bisa lewat Zoom juga. Jadi bisa banyak sekarang gitu ya beberapa aplikasi yang menyediakan hal tersebut gitu. Nah, tentunya kita sebagai orang tua tentu harus selektif gitu ya. Artinya tetap harus ada batasan-batasan sejauh mana anak-anak menggunakan gadget mereka untuk belajar. Nah, tetap harus ada kontrol dari orang tua.
Baik. Dan orang tua juga jangan ketinggalan dong. Jangan ketinggalan tentunya. Nah, itu sudah jadi tuntutan. Iya, jangan sampai cuma anak yang maju, orang tuanya malah enggak nih. Jadi kalau bisa dua-duanya ya. Dua-duanya. Pak ya, Masya Allah. Iya. Dan untuk Pak Arief juga ya, untuk Pak Hadi juga. Kalau kita melihat perilaku muslim ya di zaman sekarang, nah apalagi saat ini kan lagi Ramadan ya pemirsa ya. Nah jadi bagaimana nih ngepost Ramadan gitu ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini, bagaimana perilaku muslim di zaman sekarang terutama di saat Ramadan saat ini ya. Jadi kalau Ramadan ini kan kita jadikan sebuah momentum sebenarnya, ya kan? Jadi seluruh kegiatan keislaman, ya kan, marwah keislaman itu semuanya tumbuh di sini. Maka dari itu ada fungsi dakwah gitu ya, udah banyak dipublikasikan di media-media sosial, di YouTube, bahkan di platform-platform yang berbentuk digital gitu ya. Betul. Nah ini kan sebenarnya juga saya melihat banyak sekali influencer-influencer, Bu Mugi. Jadi influencer-influencer muda gitu ya, yang tampilannya itu mereka itu nggak perlu ada pakai peci atau mungkin pakai koko atau mungkin jadi bisa lebih diterima kadang-kadang. Bisa lebih diterima ya. Kadang saya melihat ya ini kan generasi saya gitu ya. Ya generasi milenial gitu. Saya beberapa kali saya follow akun-akun misalnya contoh kayak orang-orang yang dia memang pakai kupluk gitu ya, kupluk pakai baju sweater, pakai celana jeans, tapi murojaah dan hafalan itu luar biasa sekali. Nah kadang tokoh-tokoh yang seperti ini muncul di bulan Ramadan dan ini sebenarnya menjadi angin segar juga bagi kehidupan dan juga marwah kehidupan generasi muslim milenial. Iya, jadi jangan yang diidolakan tokoh Korea terus gitu ya. Bagaimana tokoh-tokoh para generasi muslim yang harus muncul gitu dan itu ya. anak-anak muda. Iya, dan sekarang ini kan banyak juga bisnis-bisnis seperti hijab, pakaian muslim gitu ya. Bahkan yang online bisnisnya juga banyak lagi merebak sangat bagus saat ini ya. Betul. Ini salah satu segi positifnya juga ya kalau misalnya semua bisa memaksimalkan kemajuan teknologi saat ini ya. Ya baik. Nah untuk Pak Hadi sendiri ya. Nah kalau kita lihat tentang kemajuan teknologi, nah kita juga harus melihat bagaimana nih tingkat kesejahteraan terhadap daya beli masyarakat, terutama dari masyarakat muslim saat ini dengan majunya nih. Waduh ada bisnis online banyak kan, mau beli kan tetap pakai duit ini. Nah gimana ini? Silakan. Ini Pak Hadi atau Pak Arief yang jawab? Saya deh. Pak Hadi dulu, silakan. Jadi memang daya beli ini kan sangat berhubungan erat dengan yang namanya tingkat kesejahteraan. Jadi kalau kita berbicara tentang tingkat kesejahteraan, kita berbicara tentang tingkat perekonomian Indonesia, gitu ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang ekonomi Indonesia, kita harus merujuk pada indeks pembangunan manusia, Bu Mugi. Jadi di 2021 itu dikatakan bahwa sebenarnya dari 10 tahun terakhir kita tuh sudah mengalami kenaikan sebenarnya, kenaikan indeks pengembangan manusianya gitu ya. Dan ini sebenarnya menjadi sinyal bagus gitu ya bagi kita, walaupun di 2019 kita sempat stagnan gitu ya, hanya naik 0,01 poin gitu ya, di tahun 2019 ke 2020 seperti itu. Nah, tentu sebenarnya COVID-19 pandemik ini kan menjadi salah satu sebuah event yang benar-benar menurunkan daya beli gitu ya. Tapi di akhir-akhir 2021 kita melihat sebenarnya ada indikasi. Jadi ada indikasi bahwa daya beli masyarakat ini sudah mulai sedikit merangsek naik seperti itu. Dan ini juga sebenarnya banyak pakar berbicara tentang momentum. Jadi kalau misalnya kita nanti di bulan November itu ada KTT G20, kebetulan kita menjadi presidensi ketika itu ya, dan banyak pakar berbicara tentang kalau KTT G20 ini akan menjadi momentum supaya perekonomian global ini akan take off kembali gitu loh. Artinya itu akan pasti berefek pada daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan bagaimana dengan generasi milenial, generasi milenial Muslim Indonesia, jangan ketinggalan ya. Ya, akan kita bahas kembali nanti pemirsa tentunya setelah rehat yang satu ini. Kembali lagi pemirsa di Jelang Iftar. Ya, saya mau langsung nih ke Pak Arief bertanya tentang kondisi pasar muslim post-Covid ini bagaimana nih? Oke, baik, terima kasih Bu Mugi. Seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Hadi bahwa gitu ya dengan adanya pandemi Covid sebelumnya kita itu betul-betul daya jual beli masyarakat itu menurun. Nah, data BPJS itu sebesar 2,14 juta jiwa gitu ya itu terdampak, Bu. Terdampak karena adanya pandemi, entah kehilangan pekerjaan, entah kehilangan pendapatan dan sebagainya. Nah, tentu terkait dengan
pasar muslim setelah COVID gitu, kita bisa lihat yang pertama adalah banyaknya kemudahan yang memang diberikan. Pertama adalah dari segi infrastruktur. Sudah banyak platform marketplace yang memang sudah disediakan gitu ya, baik oleh pemerintah maupun swasta. Artinya ini bisa mendukung daya beli masyarakat terutama gitu ya untuk para generasi muslim agar mereka betul-betul bisa menjadikan dirinya sebagai pelaku. Nah, yang kedua adalah banyaknya program-program pelatihan, Bu. Banyak program-program pelatihan di dunia digital gitu ya yang dapat memudahkan masyarakat untuk belajar. Baik itu secara gratis ataupun secara berbayar. Bahkan yang gratis pun katakanlah kita mau search di YouTube itu sudah banyak. Artinya dengan kemudahan seperti sekarang ini kurang apa lagi kalau seandainya kita tidak memanfaatkan momentum yang besar ini. Masya Allah. Ya, ini Pak Hadi, Pak Arif, kita tuh tanpa terasa loh waktu kita udah di penghujung. Saking asiknya nih kita nggak berasa ya kalau waktu udah di penghujung. Nah, untuk kesimpulan di materi kita kali ini, saya persilakan lebih dahulu nih Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Jadi kesimpulannya adalah ini kan kita temanya adalah generasi muslim, jadi ini adalah pasar gitu ya, pasar peluang masa depan gitu ya bagi para pengusaha. Jadi saya meminta gitu ya kepada para pengusaha dan generasi juga menyarankan generasi muslim juga yang entrepreneur ataupun juga berkarir, terbukalah pikiran gitu ya, buka pikiran, buka hati gitu ya untuk terus bisa adaptif dengan perkembangan teknologi sekarang ya. Pelajarilah apa itu tentang revolusi industri 4.0 gitu ya. Lalu pelajari tentang konsep literasi baru karena hal-hal yang seperti inilah yang akan membawa kita untuk sukses di masa depan atau menuju Indonesia Emas 2045. Masya Allah. Ya. Silakan Pak Oke, Arif. Terima kasih Bu Mugi. Dengan besarnya gitu ya populasi penduduk muslim di Indonesia, ini pasar muslim itu betul-betul besar gitu ya, dan juga sayang kalau seandainya kita tidak betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Ditambah dengan dukungan infrastruktur, baik itu internet, baik itu marketplace, dan juga beberapa pelatihan yang memang sudah diberikan gitu ya. Jadi ini merupakan momentum kita gitu ya untuk ke arah yang lebih baik, dan mudah-mudahan kondisi COVID juga membawa daya beli masyarakat juga makin meningkat. Ditambah lagi pada saat bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua tetap disucikan hatinya dan juga membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Hadi dan Pak Arif atas sharingnya. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat ya, terutama untuk generasi muslim yang ada di Indonesia ya. Dan yang pasti yuk kita jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Jadilah pelaku. Jadilah generasi-generasi muslim yang sukses di dunia dan akhirat. Memanfaatkan teknologi dengan bijak, dengan tetap mematuhi semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dua-duanya diraih, dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan dan kesalahan. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.